Oke teman-teman, sebelumnya kan kita sudah buat tugas pertama kan, tugas survei di pasar UMKM Pasar Simpang Limun Medan. Nah kemarin tuh kan kita udah tentuin nih target kita toko mana yang mau kita survei mendalam gitu. Kemarin kan kita ada survei toko sendal sepatunya punya Kak Alma. Nah di tugas kedua kita itu disuruh cari pemasok di toko utama yang kita survei di tugas ke-1. Nah, yang kemarin kita cari pemasok di toko Kak Alma, siapa aja pemasoknya? Toko Danang Saus sama toko Bu Ati. Nah, itu pemasok utama di toko Kak Alma. Nah, tugas ketiga ini teman-teman di pengantar bisnis kita disuruh buat surat izin usaha. Nah, sebelum itu kan kita harus punya usaha kan. Jadi menurut teman-teman ada nggak pendapat teman-teman apa usaha yang harus kita jalankan untuk di tugas ketiga ini biar supaya kita bisa dapat surat izin usaha? Kita buat jus aja gimana? Boleh buat jus. Ada lagi nggak yang lain? Saran-saran, kayaknya sih lebih bagus dimsum sih, karena kan kayak anak kos itu lebih suka yang junk food gitu sih. Dimsum, oke. Yang lain? Kalau misalkan ini kita buka usaha sayur masak gitu gimana? Kan Boleh. di sini banyak tuh anak kos ya kan. Pasti mereka nyari yang lebih gampang aja gitu kan. Tapi kitanya ribet nggak sih? Iya sih, tapi atau Iya. ada pendapat yang lain? Karena kan kita masih kuliah juga kan, jadi Iya. kayak mana kita atur jadwal pagi-pagi kita harus masak. Ya juga sih. Kalau kita sayur masak tuh kan dia harus yang fresh. Kalau misalnya besok-besok Pasti nanti takutnya asem. basi. Lagi ada nggak? Kalau menurut Fitri yang tadi juga bagus ya usaha-usaha itu. Kalau menurut Fitri itu lebih bagus kayaknya kita usaha sempol lah. Kenapa Fitri bilang usaha sempol? Karena selain bahan-bahannya yang terjangkau, terus mudah didapat dan harganya pun kita bisa jual murah dan target pembeli kita itu bisa anak-anak bukan hanya dewasa saja. Seperti itu. Oh iya juga boleh juga karena Boleh kan sih. kita gini teman-teman, kita kan buat usahanya kan di dekat kampus ini kan. Iya. Di sini daerah sini ada SD, Iya. terus kampus banyak anak kos pastinya. Terus juga kawasan sini tuh kan rame, selalu rame nggak sepi pembeli. Apalagi di ujung sana ada lapangan, tempat banyak orang berkumpul kan. Iya. Apa kalau nggak kita buat usahanya di situ aja? Gimana? Boleh. Kita buat usahanya di situ aja. Boleh. Jadi mulai kapan nih? Oke, sekarang kita buat surat izinnya dulu. Coba kita search surat izinnya itu apa aja. Cara buatnya. Cara buatnya. Syarat-syaratnya. Syaratnya mungkin paling KTP ataupun KK. Terus bukti usaha. Makanya kita mesti buat usaha dulu. Sip. Nanti kita search. Kalau tadi kan Kak Fitri bilang sempol. Itu bahan-bahannya apa aja yang harus kita persiapkan, terus biayanya gimana? Kalau untuk buat sempol itu bahan-bahannya itu utamanya pastinya tepung ya kak, tepung, ayam, terus telur dan bahan-bahan bumbu lainnya. Nah kalau untuk modal itu untuk bahannya aja uang 500.000 itu udah cukup kak. Seperti itu. 500.000. Biasa Iya. kita kalau balik modal 500.000 biasa berapa tuh? Kalau untuk balik modal itu cepat ya kak ya, karena kan kita jual makanan pastinya itu sehari-hari dibeli orang, cemilan sehari-hari pasti dibeli orang, apalagi kita jualnya murah 1.000-an, anak-anak juga beli dan nggak hanya orang dewasa saja. Nah kalau misalnya untuk balik modal itu seminggu kita udah bisa balik modal kak. Oke. Jadi teman-teman gimana? Deal kita buat sempol? Deal sih, karena dibilang juga dari bahannya juga udah cari. Oke. Jadi gitu untuk tugas keempat kami memutuskan untuk membuka usaha UMKM sempol. Nah, berikut di tugas sub kegiatan ketiga kami sudah menyertakan bagaimana cara kami membuat surat perizinan dan berjalannya usaha kami.
Bye bye, selamat tinggal.